Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-166. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Tumenggung Yudatama tidak menjawab lagi. Ia pun segera bergeser maju. Pedang yang sudah di tangannya itu pun segera teracu. Wiro Sompok pun segera bersiap pula. Ia menggenggam sebuah bindi di tangannya. Dengan garangnya Wiro Sompok itu pun telah meloncat menyerang dengan ayunan bindinya yang besar dan berat. Tetapi Ki Tumenggung pun cukup tangkas. Dengan cepat ia pun mengelak pula. Kemudian pedangnya dengan cepat pula terjulur ke arah lambung. Tetapi Wiro Sompok pun sempat mengelak pula, sehingga ujung pedang Ki Tumenggung tidak mengenai sasaran. Demikianlah sejenak kemudian pertempuran antara keduanya pun segera meningkat menjadi semakin sengit. Para cantrik padepokan Watu Kambang tidak sempat mendekati pertempuran itu, karena para pengawal Ki Tumenggung pun segera menghalanginya. Sementara itu para prajurit Pajang yang semula mengalami kesulitan segera dapat memanfaatkan keadaan itu, karena Wiro Sompok harus bertempur melawan Ki Tumenggung Yudatama. Sementara para pengawal Ki Tumenggung pun telah terjun pula di arena. Maka lawan para prajurit Pajang itu pun telah menyusut pula. Dengan demikian maka para prajurit Pajang itu pun telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Mereka tidak tahu apakah Ki Tumenggung akan berhasil dengan segera memenangkan pertempuran. Karena menurut penilaian mereka, Wiro Sompok adalah seorang yang berilmu tinggi pula. Seandainya Ki Tumenggung mengalami kesulitan, maka 1-2 orang prajurit bersama-sama pengawal Ki Tumenggung itu akan dapat membantunya sehingga dengan cepat dapat menguasai keadaan. Karena itu maka para prajurit Pajang itu pun telah mengerahkan sisa kemampuan mereka untuk melindas para pengikut Ki Gede Lenglengan. Dengan demikian maka pasukan para pengikut Ki Gede Lenglengan itulah yang kemudian mengalami kesulitan. Ternyata bahwa kemampuan Ki Wiro Sompok tidak menggetarkan sebagaimana kata-katanya. Ketika Ki Tumenggung Yudatama mengerahkan kemampuannya, maka Ki Wiro Sompok itu pun segera terdesak. Senjatanya yang terayun-ayun mengerikan itu tidak mampu menyentuh tubuh Ki Tumenggung Yudatama. Bahkan ujung pedang Ki Tumenggunglah yang kemudian mulai menggores kulitnya. Wiro Sompok itu mengumpat kasar ketika tangan kirinya meraba bahunya yang berdarah. Kemarahannya pun kemudian telah menyala, membakar jantungnya. Sambil berteriak nyaring, Wiro Sompok itu pun meloncat menyerang dengan ayunan bindinya yang berat. Tetapi Ki Tumenggung telah menebas bindi yang terayun itu sehingga bergeser ke samping. Justru pada saat itu kaki Ki Tumenggung terayun dengan derasnya menghantam lambung Wiro Sompok sehingga Wiro Sompok itu terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja Wiro Sompok itu kehilangan keseimbangannya. Namun bertelekan pada bindinya, Wiro Sompok masih tetap dapat bertahan untuk tidak jatuh terguling di tanah. Namun Ki Tumenggung tidak memberinya kesempatan.
Demikian Wiro Sompok berdiri tegak, maka pedang Ki Tumenggung itu menebas mendatar. Wiro Sompok masih sempat bergeser surut selangkah, sehingga ujung pedang Ki Tumenggung tidak menggores dadanya. Namun pedang itu pun berputar, ujungnya terjulur menggapai tubuh Wiro Sompok. Ternyata Wiro Sompok tidak mempunyai kesempatan lagi. Meskipun ia berusaha menangkis dengan pindinya, namun ujung pedang Ki Tumenggung itu telah menggores lambungnya. Memang tidak terlalu dalam, namun darah pun mengalir dari luka yang menganga itu. Wiro Sompok meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak. Sementara itu, Ki Tumenggung tidak tergesa-gesa memburunya. Dibiarkannya Wiro Sompok menilai apa yang telah terjadi pada dirinya. "Menyerahlah," berkata Ki Tumenggung. Namun Wiro Sompok justru mengumpat kasar. Dengan lantang Wiro Sompok itu pun justru berteriak, "Aku bunuh kau, Ki Tumenggung! Kenapa kau tidak mau melihat kenyataan tentang dirimu? Kau sudah terluka, darah sudah mengalir dari tubuhmu. Semakin banyak kau bergerak, maka darah pun akan semakin banyak mengalir dari luka-lukamu." Tetapi Wiro Sompok itu justru membentak, "Kaulah yang harus menyerah, Ki Tumenggung. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan Wiro Sompok." Kesabaran Ki Tumenggung pun akhirnya sampai pada batasnya. Apalagi Wiro Sompok selalu membentaknya, mengumpat kasar dan berteriak-teriak mengancam. Karena itulah maka ketika Wiro Sompok menyerangnya, Ki Tumenggung Yudatama tidak memberinya kesempatan lagi. Ayunan bindi Wiro Sompok yang berat itu sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh Ki Tumenggung. Dengan merendahkan diri, Ki Tumenggung terhindar dari sambaran bindi Wiro Sompok yang terayun dengan derasnya. Demikian bindi itu terayun di atas kepalanya. Maka Ki Tumenggung yang sudah kehilangan kesabaran itu pun segera mengakhiri pertempuran. Ki Tumenggung tidak ingin terikat terlalu lama di tempat itu karena ia harus mengamati seluruh medan. Pedang Ki Tumenggung pun terjulur dengan cepat, mematuk lambung Wiro Sompok yang sedang mengayunkan bindinya itu. Terdengar Wiro Sompok berteriak nyaring. Lambungnya telah terkoyak oleh pedang Ki Tumenggung, sehingga lukanya pun telah menganga. Wiro Sompok tidak lagi mampu untuk berdiri tegak. Luka-lukanya yang sangat parah itu telah menghentikan mimpi-mimpinya tentang keperkasaan dirinya. Perlahan-lahan Wiro Sompok itu pun kemudian telah terjatuh pada lututnya. Ia masih mencoba bertelekan pada bindinya, namun kemudian ia pun roboh dan terbaring di tanah. Darah yang hangat mengalir dari luka-lukanya, terutama dari lambungnya yang terkoyak. Beberapa orang pengikut di Gede Lenglengan yang mengetahui peristiwa itu terkejut. Beberapa orang yang berloncatan mendekatinya telah dihadang oleh para prajurit pajak. Namun Ki Tumenggung pun berkata, "Biarlah orang-orangnya berusaha menyelamatkan nyawanya, tetapi bukan berarti bahwa pertempuran harus berhenti, kecuali jika mereka semuanya telah menyerah." Tetapi beberapa orang pengikut Ki Gede Lenglengan itu justru telah menyerang para prajurit yang sedang termangu-mangu mendengarkan perintah Ki Tumenggung Yudatama. "Kami masih memberi kesempatan kalian untuk menyerah," berkata Ki Tumenggung Yudatama. "Siapa yang ingin mempergunakan kesempatan itu, pergunakanlah. Tetapi siapa yang tidak mau menyerah akan dibinasakan. Kami tidak akan ragu-ragu menuntaskan pertempuran ini." Namun para pengikut Ki Gede Lenglengan tidak segera memanfaatkan kesempatan itu.
Mereka masih saja bertempur dengan garangnya melawan para prajurit yang kedudukannya semakin mapan. Dalam pada itu, seperti yang diperintahkan oleh Ki Tumenggung Yudatama, para prajurit itu tidak menghalangi dua orang cantrik yang mencoba untuk membantu. Ki Wiro Sompok yang terbaring diam, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Wiro Sompok itu sudah tidak bernyawa lagi. Ki Tumenggung Yudatama tidak menunggui arena pertempuran itu lebih lama lagi. Bersama ketiga orang pengawalnya, maka Ki Tumenggung pun telah meninggalkan lingkaran pertempuran yang sudah tidak mencemaskannya lagi itu untuk melihat keadaan arena pertempuran yang lain. Sementara itu, di halaman depan, debu pun mengepul tinggi. Dua pusaran pertempuran telah terjadi di halaman depan. Ki Cokroworo yang bertempur melawan Pangeran Benowo pun sudah mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak. Serangan Ki Cokroworo datang seperti arus banjir bandang. Namun Pangeran Benowo adalah seorang yang memiliki ilmu yang tidak dapat dijajaki oleh lawannya. Jika semula Ki Cokroworo merasa dirinya tidak terkalahkan, namun kemudian ia pun harus mengakui kenyataan yang terjadi, bahwa Pangeran Benowo adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Serangan-serangan Ki Cokroworo bukannya sekedar menebarkan udara panas yang ternyata mampu diredam oleh Pangeran Benowo, namun telapak tangan Ki Cokroworo itu pun kemudian seolah-olah telah membara. Ketika telapak tangannya itu sempat menyentuh kulit Pangeran Benowo, maka sentuhan itu telah menimbulkan luka bakar yang nyeri. Namun sentuhan itu bukan saja menimbulkan luka bakar di kulit Pangeran Benowo, tetapi jantung Pangeran Benowo pun bagaikan telah terbakar pula. Karena itu, maka serangan-serangan Pangeran Benowo selanjutnya telah menggulung semua kesempatan bagi Ki Cokroworo. Kedua tangan Pangeran Benowo itu bergerak dengan cepat sekali, sehingga seakan-akan tangan Pangeran Benowo menjadi beberapa pasang. Ki Cokroworo pun mengalami kesulitan untuk menangkis serangan Pangeran Benowo. Beberapa kali Ki Cokroworo berusaha untuk menangkis serangan Pangeran Benowo dengan telapak tangannya yang membara. Namun Ki Cokroworo tidak lagi berhasil menyentuh kulit Pangeran Benowo. Bahkan semakin lama Pangeran Benowo itu semakin membingungkannya. Bukan saja tangannya yang seakan-akan menjadi beberapa pasang, tetapi Pangeran Benowo seolah-olah berada di segala arah di sekitarnya. Ki Cokroworo itu pun mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya, bukan saja wadaknya, tetapi juga panggraitonya itu. Namun Ki Cokroworo itu kadang-kadang masih juga kehilangan jejak lawannya. Serangan-serangan Pangeran Benowo lah yang kemudian beberapa kali sempat mengenainya. Tangan Pangeran Benowo yang seolah-olah menjadi beberapa pasang itu setiap kali menghantam tubuhnya, bahkan dari segala arah. Ki Cokroworo itu pun terhuyung-huyung dan bahkan hampir saja jatuh terjerembab ketika tangan Pangeran Benowo mengenai tengkuknya. Namun Ki Cokroworo itu justru menjatuhkan dirinya, berputar sekali kemudian melenting berdiri. Dalam keadaan yang sulit itulah, tiba-tiba saja di seputar Ki Cokroworo itu terdengar desis seperti suara arus angin. Pangeran Benowo yang siap menyerang sempat melihat debu yang berputar di sekeliling lawannya itu, sehingga sejenak kemudian Ki Cokroworo itu pun seakan-akan telah terlindungi oleh pusaran angin keras.
Pangeran Benowo justru bergeser selangkah surut. Namun kemudian putra Kanjeng Sultan Hadiwijoyo itu telah menghentakkan ilmunya. Kedua telapak tangannya itu pun ditakupkannya. Namun kemudian Pangeran Benowo itu pun justru segera meloncat ke arah angin pusaran itu. Tangannya yang terangkat itu pun segera terayun dengan derasnya menghantam pusaran angin itu. Yang terjadi adalah benturan ilmu yang dahsyat. Bukan saja telapak tangan Pangeran Benowo, tetapi getar ilmu nyala yang telah membentur kekuatan ilmu Ki Cokroworo. Yang terjadi adalah telah menggetarkan jantung para prajurit dan para pengikut di Gede Lenglengan yang sempat menyaksikannya. Pangeran Benowo itu telah terangkat dan terlempar ke samping. Tubuhnya pun kemudian jatuh terbanting di tanah dan berguling beberapa kali. Ketika Paksi Pamekasan yang sedang bertempur melawan beberapa orang pengikut di Gede Lenglengan, sepeninggal Ki Suro Songgo melihatnya, ia pun segera berlari mendekatinya. Namun Pangeran Benowo itu sudah tertatih-tatih berdiri. "Pangeran," desis Paksi Pamekasan. Pangeran Benowo itu pun menyahut, "Aku tidak apa-apa, Paksi." Sementara itu hampir berbareng keduanya berpaling ke arah Ki Cokroworo. Mereka tidak melihat lagi angin pusaran yang mengitarinya. Mereka tidak lagi melihat debu yang berterbangan serta getar udara panas. Yang mereka lihat, Ki Cokroworo itu terbaring di tanah sambil berdesah kesakitan. Beberapa orang pengikut di Gede Lenglengan melihat keadaannya, tetapi tidak seorang pun yang datang mendekat. Mereka sibuk bertempur melawan para prajurit Pajang yang tidak memberi mereka kesempatan. Pada saat mereka terkejut, pertempuran yang terjadi di seputarnya seolah-olah memang terhenti. Namun kemudian para prajurit Pajang pun telah menghentak mereka lagi, justru semakin keras. Selain mereka tidak mendapat kesempatan, mereka memang tidak berani dengan tergesa-gesa mendekati. Mereka masih merasa cemas bahwa lawan Ki Cokroworo itu akan menyapu mereka pula dengan ilmunya yang dahsyat. Karena itu, maka justru Pangeran Benowo dan Paksilah yang datang mendekati tubuh Ki Cokroworo itu. Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan itu pun berjongkok di sebelah menyebelah tubuh yang terbaring sambil menggeliat itu. "Pangeran," desis Ki Cokroworo sambil menyeringai menahan sakit. "Aku sekarang yakin bahwa apa yang dilakukan Lenglengan itu tidak artinya selain membuat keresahan. Maksudmu, jika Pangeran mampu berbuat seperti yang baru saja Pangeran lakukan, lalu apa saja yang dapat dilakukan oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo sendiri? Kau akan dapat berbicara dengan ayahanda pada kesempatan lain." Tetapi Ki Cokroworo itu menggeleng. Katanya, "Tidak akan ada kesempatan lagi, Pangeran. Sampaikan permohonan ampun hamba kepada Kanjeng Sultan. Kau akan dapat menyampaikan sendiri ke Cokroworo." "Tidak, umurku sudah sampai ke batas. Aku merasa bahwa aku harus kembali ke Yang Maha Pencipta yang selama ini tidak pernah menyentuh jiwaku. Namun pada saat seperti ini, aku merasakan kuasa tangannya. Kau masih sempat mohon ampun kepadanya. Aku mohon ampun." Suara Ki Cokroworo pun merendah. Kemudian terdengar suaranya yang sangat perlahan.
Alangkah tentramnya hati mereka yang sudah mengenal sebelumnya dan meyakininya. Ki Cokroworo juga meyakininya. Tetapi Ki Cokroworo itu tidak sempat menjawab. Matanya pun telah terpejam, serta nafasnya telah terhenti. Pangeran Benowo menyentuh leher orang itu. Tubuhnya masih terasa hangat, tetapi detak darahnya pun telah terhenti. Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam, namun tiba-tiba saja keduanya menyadari bahwa pertempuran masih belum selesai. Karena itu, maka keduanya pun segera bangkit berdiri. Ketika mereka berpaling ke lingkaran pertempuran antara Ki Gede Lenglengan dengan Ki Ajar Permati, maka yang mereka lihat adalah debu yang tebal menyerupai kabut yang menutup pandangan mereka. Hampir di luar sadar, mereka pun segera mengeterapkan Aji Sabto Pandulu, sehingga pandangan mata mereka berhasil menembus kabut itu meskipun hanya lamat-lamat. Tetapi agaknya keduanya memang agak terlambat. Pada saat itu mereka sempat melihat bayangan yang meluncur seperti anak panah meninggalkan arena. Mereka pun melihat bahwa bayangan yang lain mencoba mengejarnya. Namun sekali lagi debu yang seperti kabut itu pun telah terhambur. Beberapa saat Aji Sabto Pandulu itu pun tidak mampu menembus. Baru sesaat kemudian Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan dapat melihat ke dalam lingkaran kabut yang tebal itu. Namun yang mereka lihat tinggallah seorang yang berdiri termangu-mangu. Beberapa saat kemudian, ketika kabut itu terkuak, mereka melihat Ki Ajar Permati berdiri termangu-mangu. Tangannya masih memegangi dadanya yang nampaknya terasa nyeri. Di sudut bibirnya nampak setitik darah. Ki Ajar! Pangeran Benowo berlari mendekati disusul oleh Paksi Pamekasan. Aku tidak dapat menangkapnya, desis Ki Ajar Permati. Ia berhasil melindungi dirinya dengan permainan kabutnya. Jadi Lenglengan itu sempat melarikan diri. Ki Ajar Permati mengangguk. Tetapi bagaimana dengan Ki Ajar sendiri? Ki Ajar Permati menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, ia berhasil melukaiku, luka dalam. Tetapi aku pun telah melukainya pula. Ketika ia merasa bahwa ia tidak akan dapat mengalahkan aku, maka ia pun melarikan diri. Ki Ajar perlu beristirahat. Aku tidak apa-apa. Aku menyesal bahwa Lenglengan berhasil melarikan diri. Sayang sekali, desis Paksi Pamekasan. Seharusnya aku ikut menjaga agar Ki Gede Lenglengan tidak mempunyai kesempatan. Aku kira bahwa ia tidak akan lari secepat itu. Seandainya Angger Paksi ada di sini, agaknya masih saja mempunyai kesempatan untuk melarikan diri karena permainan kabutnya yang sulit ditembus penglihatan, bahkan dengan Aji Sabto Pandulu sekalipun. Paksi Pamekasan tidak menjawab. Ia hanya dapat mengangguk-anggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Kabut itu memang sulit ditembus penglihatan, bahkan dengan Aji Sabto Pandulu sekalipun. Sekarang, berkata Ki Ajar Permati kemudian, segala sesuatunya terserah kepada Ki Tumenggung Yudatama. Di mana Ki Tumenggung? Desis Pangeran Benowo. Ki Tumenggung mengelilingi seluruh medan, sahut Paksi Pamekasan. Pangeran Benowo pun kemudian memerintahkan seorang penghubung untuk mencari dan melaporkan apa yang terjadi kepada Ki Tumenggung Yudatama.
Beberapa saat kemudian, Ki Tumenggung telah berada di halaman depan padepokan Watu Kambang itu. Pertempuran di sana sini masih terjadi. Ki Tumenggung itu pun kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk memberitahukan kepada semua pengikutnya bahwa Ki Gede Lenglengan telah melarikan diri, sementara Ki Cokroworo telah terbunuh. Kesempatan terakhir untuk menyerah. Siapa yang tidak menyerah akan ditumpas habis. Demikianlah, maka beberapa orang pengawal Ki Tumenggung telah meneriakkan pesan Ki Tumenggung itu di segala sudut padepokan. Mereka pun dengan lantang berkata, "Ini adalah kesempatan yang terakhir. Siapa yang tidak mempergunakan kesempatan ini akan ditumpas habis." Ternyata bahwa para pengikut Ki Gede Lenglengan itu masih saja tetap orang-orang yang mempunyai perasaan. Meskipun kepala mereka sudah diracuni dengan berbagai macam keyakinan. Namun ketika mereka berada dalam keadaan yang paling rumit, maka mereka pun masih juga sempat membuat pertimbangan untuk memilih antara hidup dan mati. Meskipun 1-2 orang ada yang bertekad untuk mati dalam pengabdian, namun sebagian terbesar dari para pengikut Ki Gede Lenglengan yang tersisa itu akhirnya menyerah pula. Dengan demikian, maka beberapa saat kemudian pertempuran di padepokan terpencil itu sudah berakhir. Pertempuran yang terhitung menegangkan. Beberapa orang korban telah jatuh di kedua belah pihak. Di antara orang-orang padepokan itu yang terbunuh adalah Ki Cokroworo, seorang yang merasa dirinya memiliki kemampuan yang sangat tinggi sehingga menyentuh langit. Namun ketika ia harus berhadapan dengan Pangeran Benowo, maka orang itu tidak berdaya untuk mempertahankan hidupnya. Para pengikut Ki Gede Lenglengan yang telah menyerah itu pun kemudian dikumpulkan di halaman depan, dijaga oleh para prajurit Pajang dengan ketat. Para tawanan itu telah meletakkan senjata mereka di depan tangga pendopo sebagai pernyataan kesungguhan mereka untuk menyerahkan diri. Ki Tumenggung Yudatama pun kemudian telah memberikan beberapa peringatan kepada para tawanannya. Namun kemudian mereka pun diperintahkan untuk mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan terbunuh sebagaimana para prajurit Pajang. Sementara itu, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan telah menyusup segala sudut padepokan itu. Mereka memasuki bangsal-bangsal yang telah kosong. Namun Pangeran Benowo telah menemukan sebuah bangsal panjang kuat dan tertutup rapat, diselarak dari luar dengan selarak yang besar. "Bangsal apa ini?" desis Pangeran Benowo. "Marilah kita lihat," sahut Paksi Pamekasan. Pangeran Benowo memang merasa ragu. Namun akhirnya Pangeran Benowo itu pun telah mengangkat selarak yang berat itu. Ketika ia membuka pintu bangsal itu, mereka pun segera melihat sebuah ruangan yang agak luas. Namun karena dinding yang rapat, maka di dalam bangsal itu nampak hanya remang-remang saja. Ternyata ada beberapa orang yang berada di dalam bangsal itu. Demikian mereka melihat pintu terbuka, maka beberapa orang itu pun segera bergeser mundur. Mereka kemudian berkumpul berdesakan hampir di ujung bangsal. Sejenak Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan termangu-mangu. Baru beberapa saat kemudian, Pangeran Benowo itu pun bertanya, "Siapakah kalian? Apakah kalian juga para murid atau pengikut Ki Gede Lenglengan?" Beberapa saat tidak terdengar jawaban, sehingga Pangeran Benowo mengulanginya. "Siapakah kalian?
Jika kalian memerlukan pertolongan kami, para prajurit Pajang akan mencoba menolong kalian. Orang-orang yang berada di dalam bangsal itu saling berpandangan sejenak, namun mereka masih tetap berdiam diri. Jika tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mau berbicara, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami akan menutup dan menyelarak pintu ini kembali dan meninggalkan kalian di ruangan ini. Kami pun tidak akan tahu menau lagi apa yang terjadi di padepokan ini. Tunggu Kisanak, desis seseorang. Pangeran Benowo pun tertegun. Dari antara orang-orang yang berkumpul di ujung bangsal itu, seorang melangkah maju sambil terbongkok-bongkok. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.